Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Rohmawati. Saya merupakan dosen di program studi Desain Grafis Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya Multimedia Interaktif 1 dan 2, Pengantar Desain Grafis, Studio Desain Grafis 1, dan Ilustrasi. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah Desain Komunikasi Visual dan Desain Grafis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT di bidang pengajaran pada mata kuliah Multimedia Interaktif 1 di Prodi Desain Grafis, jenjang studi Diploma 3. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa desain grafis di semester 4. Multimedia Interaktif 1 adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pengetahuan perancangan multimedia interaktif online, mengkolaborasikan pengetahuan teori desain interaktif dengan praktek teknis perancangan website. Bertujuan supaya mahasiswa bukan hanya sekedar mahir secara teknis membuat website, tetapi melengkapi dengan teori yang baik dalam menunjang perancangan website. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa pertama mampu menguasai pengetahuan dasar multimedia interaktif, teori dan aspek-aspek dalam pembuatan desain website. Kedua, mampu mengajukan tema kasus untuk perancangan website dan mengumpulkan data sesuai kondisi permasalahan. Ketiga, mampu menyusun strategi komunikasi dan konsep desain dalam pengaplikasiannya pada media website. Keempat, mampu menyusun panduan tampilan website dan menguasai perangkat lunak untuk perancangan website. Kelima, mampu merancang website interaktif dengan visualisasi yang memiliki konsep pesan yang menjawab permasalahan. Keenam, mampu menguasai konsep teoritis dan praktik dalam merancang media website dan mempublikasikan hasil perancangan secara online. Metode pembelajaran yang saya lakukan menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, biasanya saya melakukan ceramah interaktif di kelas berbasis pengalaman mahasiswa. Lalu ada contextual instruction, kemudian ada diskusi dan asistensi, ada small group discussion, dan project-based learning, karena output dari mata kuliah ini membuat perancangan website. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, termasuk UTS di minggu ke-8 dan UAS di minggu ke-16. Materi pembelajaran diantaranya 1. Pengantar multimedia interaktif online, kedua, user interface dan user experience design, ketiga, presentasi studi kasus, keempat, target audience atau halayak sasaran, kelima, struktur navigasi atau sitemap, keenam, konsep verbal, 7, konsep visual, kedelapan, sketsa wireframe, ke-9, guideline tampilan, ke-10, produksi aset, ke-11, asistensi visual website, ke-12, asistensi pemrograman website, ke-13, hosting dan domain, dan ke-14, materi media promosi situs. Materi pembelajaran biasanya ditransfer melalui LMS Unicom, dan apabila diperlukan untuk pengumpulan tugas menggunakan Google Drive atau berbasis cloud. Untuk tahapan interaction, biasanya saya melakukan tanya jawab di kelas, kemudian ada diskusi, asistensi tugas, kemudian apabila diperlukan biasanya
kita berkomunikasi melalui aplikasi chat seperti membuat grup kelas di WhatsApp atau Line. Untuk assessment pada mata kuliah ini dengan bobot penilaian 10% kehadiran, 20% tugas dan asistensi, 30% UTS, dan 40% UAS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Multimedia Interaktif 1 di program studi Desain Grafis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar di mata kuliah kita di minggu ini, Multimedia Interaktif 1, untuk pertemuan keempat ya, terkait halayak sasaran atau target audience. Sudah dicek LMS-nya? Sudah. Oke. Sebelumnya kita akan isi absensi atau kehadiran dulu ya. Nanti silahkan konfirmasi kehadirannya melalui My Unicom ya. Daftar hadir untuk minggu ini sudah dicatat di Siakan. Baik, terima kasih. Kita akan mulai perkuliahannya minggu ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai target audience. Nah, untuk di mata kuliah ini jadi materi yang penting karena pentingnya mata kuliah ini di Multimedia Interaktif 1 itu kita belajar mengenai aplikasi apa? Website. Nah, sebelum menentukan atau merancang website itu perlu disusun dulu dan ditentukan dulu siapa halayak sasarannya atau target audiensnya ya. Nah, halayak sasaran atau target audience ialah di sini pengertiannya merupakan segmentasi atau kelompok masyarakat ya. Jadi audiens di sini disebut halayak. Kalau kata audiens itu biasanya merujuk pada penonton ya, karena kita berbasis produk digital. Tapi kalau dalam riset itu biasa disebutnya halayak sasaran, seperti itu. Nah, halayak sasaran atau sekelompok masyarakat di sini siapa yang disasar? Yaitu yang menjadi kegiatan dalam komunikasi dan menjadi fokus sasaran perancangan desain. Karena nanti kalian akan merancang desain website, berarti perlu ditentukan nih siapa kira-kira sasarannya ya. Target audience dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu demografis, psikografis, dan geografis. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Baik, dilanjutkan. Kita bahas satu persatu terkait halayak sasaran di sini. Yang pertama adalah demografis. Demografis di sini pengertiannya kalau dari segi bahasa yaitu demos dan grafos. Demos itu artinya adalah masyarakat atau penduduk. Grafos itu artinya gambaran ya. Jadi kalau disingkat pengertiannya adalah gambaran penduduk atau gambaran masyarakat ya. Jadi di sini definisi demografis pada umumnya memberikan gambaran masyarakat berisi tentang paparan usia, gender, status pekerjaan, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya. Misalkan usia yang disasar 15 sampai 18 tahun. Nah, ini salah satu contoh usia. Nah, umumnya
demografis ini terbagi, kita bagi ke dalam 5 sampai 6 ya, kelompok atau kategori. Di antaranya usia ya, atau umur, atau tanggal lahir di situ ya, bisa kita lihat kalau di KTP. Kemudian ada jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan. Lalu ada pendidikan, ada nggak di KTP? Ada? Tidak? Tidak ada. Nah, ini penting kenapa disebut pendidikan, dimasukkan dalam kategori demografis, karena biasanya masyarakat itu kan terdiri dari berbagai tingkat pendidikan ya. Yang kemudian ada pekerjaan ya. Pekerjaan di sini ada di KTP ya? Ada pekerjaan. Nah, biasanya profesinya sebagai apa? Profesi di sini atau pekerjaan? Kalau kalian di KTP berarti sebagai mahasiswa ya. Nah, ada. Tapi ada juga kalau yang anak sekolah biasanya yang sudah punya KTP di level SMA dia sebutnya pelajar gitu kan. Nah, ada juga yang di KTP-nya itu pekerjaannya adalah karyawan swasta ya, pegawai negeri sipil, ada ibu rumah tangga, ada mungkin wirausaha dan sebagainya ya. Baik. Nah, ini jelas pembagiannya. Nah, terakhir di sini adalah status ekonomi dan sosial biasanya. Kalau di halayak yang disasar untuk perancangan website ini biasanya sudah ditentukan ya, karena riset kita itu by media. Medianya sudah ditentukan. Output akhir kita adalah membuat website. Jadi biasanya siapa sih yang akses website itu? Mulai dari kalangan mana nih? Bawah, menengah, atau kalangan atas. Biasanya ada yang menengah ke bawah atau menengah ke atas ya. Karena untuk mengakses website itu dibutuhkan internet ya, perangkatnya atau gawainya, gadget ya, itu juga dibutuhkan ya, mau dari handphone, mau dari laptop, komputer gitu. Siapa sih kira-kira halayak sasaran yang memang pas nih untuk dijadikan target dalam perancangan website kalian? Kalau media website itu berarti dia butuh tadi ya, gawai dan semacamnya, kuota internet. Nah, di kira-kira menengah itu bisa untuk dijadikan target audiensnya? Sangat bisa. Bisa ya. Nah, menengah ke atas berarti kan dia bisa luas ya untuk halayak sasaran di status ekonomi dan sosial. Sampai sini sudah dipahami? Baik. Nah, berikutnya itu terkait geografis ya. Geografis di sini umumnya berbicara terkait wilayah ya. Wilayah, jangkauan. Nah, di sini umumnya menginformasikan mengenai wilayah yang dipandang potensi sebagai target pasar atau halayak sasaran ya. Misal wilayah perkotaan atau urban. Kemudian ada pinggiran kota atau suburban, pedesaan atau spesifik di suatu negara ya, wilayah tertentu termasuk range iklim ya. Apabila dibutuhkan ya, kalau tidak cukup pembagian wilayah saja ya, seperti perkotaan, urban, suburban atau pedesaan. Nah, wilayah misalkan nasional di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena di websitenya itu menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Ada kan website dengan bahasa Inggris misalkan. Berarti dia jangkauannya luas ya, tidak hanya Indonesia, berarti mancanegara gitu ya. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya. Nah, nanti ditentukan setelah ini kalian menentukan strategi komunikasi verbal, bahasanya siapa ya, yang disasar menggunakan bahasa apa aja, bisa juga bahasa daerah ya. Misalkan di dalam websitenya menggunakan ada kalimat pengantar. Contohnya,
Selamat datang di website kami atau Wilujeng Sumping, ya. Selamat menjelajah website kami. Nah, kalau Wilujeng Sumping itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Berarti nanti jangkauan geografisnya bisa jadi kota Bandung, Jawa Barat, ya. Nah, luasnya seluruh Indonesia. Seperti itu. Tapi masuknya opsional. Opsional, karena tergantung nanti konsep perancangannya untuk siapa targetnya, ya. Seperti itu. Paham ya? Oke, dilanjut. Kita ke psikografis. Psikografis ini, kalau dari segi bahasa, itu dari psikologi ya, psikologi ya, ilmu tentang kejiwaan. Grafos itu gambaran, berarti di sini psikografis adalah gambaran kejiwaan. Siapa? Ya target halayak tadi ya. Yang umumnya di sini biasanya yang dari demografis tadi ditentukan, tadi ada usia ya. Usianya berapa? Kategori misalkan usia 7 sampai 12 tahun itu kategorinya anak-anak. Ya. Terus misalkan 13 sampai 18 tahun itu kategorinya remaja, misalkan seperti itu. Kemudian di umur 25 sampai 30 itu kategorinya dewasa, misalkan seperti itu. Nah, untuk pemilihan psikografis ini biasanya menentukan dilihat dari variabel halayak sasaran dari kepribadian, perilaku, fungsi mental, gaya hidup, dan kelas sosial, gitu ya. Nah, ini tidak bisa ditentukan sendiri ya, karena menentukan aspek psikografis ini menyangkut pengetahuan mendalam dari psikografis ya, itu psikologi manusia. Kalian di sini bukan ahlinya ya, bukan pakarnya. Berarti harus merujuk pada sumber referensi. Siapa? Bisa dari psikolog, psikiater ya, bisa dari bukunya, jurnalnya ya, bisa dari pemaparan ya, boleh dari video misalkan ya, siapa yang memaparkan terkait gambaran kejiwaan terkait usia tadi. Anak-anak seperti apa kejiwaannya ya, remaja seperti apa kejiwaannya, kemudian orang dewasa kan beda sama anak-anak ya. Nah, ini harus merujuk dari pakar kejiwaan atau psikolog gitu. Jadi nggak boleh menentukan ditulis di situ menurut saya psikografis yang dipilih adalah bukan ya, karena kalian bukan ahlinya, betul ya. Nah, berarti ini nanti dicari jurnal ya, banyaknya jurnal, buku terkait misalkan kata kuncinya psikologi perkembangan anak-anak, psikologi perkembangan remaja. Nah, menurut siapa pakarnya? Bisa dicontoh nanti cari misalkan pakarnya Rukmini ya, Desmita, banyak kok psikolog dari kita yang punya jurnal, buku yang menjelaskan terkait keilmuannya itu ya, terkait psikologi manusia. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, nah selanjutnya, nah kenapa perlu ditentukan target audiens? Pertama, karena tepat sasaran, ya. Kemudian sesuai peruntukannya. Ketiga, penyampaian pesan informasi lebih efektif. Kita kalau misalkan menentukan sembarangan, nanti nggak bisa tuh merancang website terus buat anak-anak, tapi tampilannya buat dewasa. Nah, gitu. Misalkan membuat website produk untuk anak-anak. Anak-anak kan umumnya secara kejiwaan, misalkan menurut Desmita itu dia lebih aktif ya, semua untuk dari warna misalkan colorful, kamu menggambarkan semua hitam ya, misterius gitu kan tidak cocok ya.
Jadinya perlu dipertimbangkan. Jadi sehingga tepat sasarannya, ya. Nah, di sini penyampaian pesan informasi lebih efektif. Maksudnya, jadi nanti dari bahasa juga, ya, bahasa penyampaian untuk anak-anak dengan mengajak untuk anak-anak dan untuk dewasa pasti beda, ya. Cara mengajaknya, cara penyampaiannya, narasinya yang ada di website tersebut, ya, bisa dari judul, dari tagline, narasi teks itu pasti berbeda. Kemudian lebih fokus pada sasaran, jelas ya. Dan nanti hasil yang maksimal dari perancangan websitenya. Seperti itu. Jelas? Jelas. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Cukup. Baik. Sekarang saya mau nanya. Jadi tadi untuk target audiens itu apa saja? Demografis. Oke, kita ulang ya. Coba Pria, bisa disampaikan. Yang pertama apa? Demografis. Yang kedua? Geografis. Dan yang ketiga, psikografis. Betul, oke. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, di sini kita akan bahas juga nanti mengenai di sini manfaat menentukan target audiens atau halayak sasaran. Ya, kenapa sih ditentukan? Nah, manfaatnya di sini halayaknya lebih mudah dibedakan ya. Lalu strategi kreatif bisa lebih terarah di sini ya, sehingga akan mudah untuk menemukan strategi komunikasi yang lebih efektif. Tadi ya, terkait materinya atau kontennya gitu ya yang ada di website. Misalkan di sini kita buat struktur dari websitenya ya seperti apa. Nah, dari strategi desain nanti misalkan untuk kalau anak-anak di depan ada gambar yang lebih playful ya. Nah, nanti di sini bisa digambarkan kira-kira untuk gambar-gambar yang cocok bagi anak-anak seperti apa sih gitu ya. Ilustrasinya, warnanya, penggunaan tipografi itu jadi ada pilihan ya. Karena beda sama untuk orang tua misalkan ya. Nah, untuk anak-anak biasanya teksnya lebih besar ya, supaya terbaca lebih mudah gitu kan. Dengan jarak pandang, misalnya anak-anak suka yang warna-warni, teksnya besar-besar. Kalau dikasih teks kecil-kecil, mungkin kemungkinan mereka malas ya, susah. Dan orang tua mungkin ya, dikasih teks kecil juga kadang ada matanya yang minus gitu, mungkin nanti penggunaan hurufnya yang cocok seperti apa gitu ya. Nah, lalu ada selanjutnya memunculkan peluang perancangan baru. Jadi nanti ada perkembangan ya, halayak sasaran di sini, misalkan remaja umumnya suka mencari yang baru-baru gitu ya, selalu update. Nah, di sini biasanya ada kekhususan ya, karena di situ bisa jadi dia ada yang lebih suka visual gambarnya yang diperbanyak ya, bisa informasinya yang lebih efektif gitu, seperti itu. Nah, jadi sehingga nanti dapat melakukan evaluasi dengan efektif juga ya. Jadi kebetulan di sini nanti kalian akan merancang website untuk produk UMKM. Jadi nanti ditentukan produknya untuk siapa sih gitu ya biasanya. Karena ada produk-produk untuk anak-anak, tapi dibelinya oleh dewasa. Karena anak-anak belum ke toko ya, belum ke pasar buat beli sendiri, misalkan produknya. Jadi yang beli ibunya atau bapaknya. Nah, di sini nanti bisa menentukan target audiensnya, primernya siapa, sekundernya siapa, seperti itu ya, penggambaran dari demografis tadi. Begitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya tujuan menentukan target audiens. Di sini yang pertama melakukan pencarian data dan observasi lebih fokus terhadap target halayak yang dituju sehingga tidak asal dalam memilih narasumber. Seperti itu. Lalu menentukan strategi komunikasi verbal yang sesuai dengan target audiens dan strategi komunikasi visual juga gitu. Apa ini komunikasi verbal dan visual? Nah, itu nanti dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, seperti itu ya. Paham semuanya? Baik. Nah, sampai di sini materinya. Nah, kita bahas dulu. Kira-kira tadi ada yang mau ditanyakan terkait halayak sasaran? Cukup jelas ya? Oke. Untuk tugas, kalian bisa akses LMS ya. Di LMS Unicom. Nanti materi ada di sana, kemudian form untuk tugasnya juga ada di LMS. Nah, isian form itu di situ ada menentukan halayak sasaran ya, konsep verbal dan konsep visual. Minggu depan kita bahas untuk form tersebut. Nah, nanti ada proses asistensi juga. Seperti itu. Paham ya? Paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita gunakan grup kelas ya. Di chat boleh ya. Silahkan apabila ada yang kurang jelas. Seperti itu. Jelas semuanya? Baik. Nah, sampai di sini dulu perkuliahannya. Untuk berikutnya kita akan mulai asistensi terkait strategi, konsep ya. Baik itu verbal maupun visual. Ya. Baik, sekian dari saya untuk pertemuan minggu ini. Semoga kalian paham ya, ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video dari saya, semoga dapat memberikan gambaran terkait bidang pengajaran yang saya lakukan di program studi desain grafis Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia, pada khususnya mata kuliah Multimedia Interaktif 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.